Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Miska Zahra dengan NIM 12006041. Saya dari kelas 6B Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul Penataan dan Penguatan Lembaga Masyarakat. Jadi kita akan membahas lebih dalam apa itu penataan, penguatan, lembaga masyarakat, dan lembaga masyarakat itu apa aja sih, dan bagaimana hal-hal yang terjadi di dalamnya. Jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa disimak ya videonya. Terima kasih, dadah. Oke, kali ini kita akan membahas dan mengulik materi dengan judul Penataan dan Penguatan Lembaga Masyarakat. Sebelum kita mengulik lebih dalam, kita harus tahu dulu nih teman-teman, definisi dari masing-masing kata yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu penataan. Penataan berasal dari kata dasar tata. Penataan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga penataan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Masuk pada penguatan. Penguatan sendiri adalah suatu respon terhadap tingkah laku positif yang dapat meningkatkan kemungkinan terulang kembali tingkah laku tersebut. Lembaga sendiri merupakan wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana, terorganisir, terkendali, terpimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi lembaga ini adalah suatu wadah yang memberikan potensi ataupun kemungkinan terhadap orang-orang ataupun anggotanya untuk mencapai tujuan yang sama. Lalu masuk pada masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan yang kolektif. Jadi masyarakat ini adalah sekelompok manusia yang tinggal di suatu tempat yang memiliki habit, budaya yang sama. Nah, kita masuk pada intinya, definisi lembaga kemasyarakatan. Lembaga masyarakat adalah suatu lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Nah, tadi kita udah membahas definisi-definisi. Sekarang apa sih tujuan dan fungsi dari lembaga masyarakat itu sendiri? Tujuan dari lembaga masyarakat adalah untuk membantu pemerintahan desa dan kelurahan sebagai mitra kerja pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat tersebut. Adapun fungsinya untuk menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, dan melaksanakan lalu mengendalikan pembangunan yang sudah dilakukan tersebut. Kita udah bahas definisi itu apa, lalu kita juga sudah membahas fungsi dan tujuannya apa. Sekarang pasti teman-teman bertanya, dari tadi kita ngomongin lembaga masyarakat, apa sih sebenarnya dan apa aja yang termasuk dalam lembaga masyarakat tersebut. Di sini contoh lembaga masyarakat ada RT, seperti yang teman-teman familiar dengarnya, ada RW, kader posyandu, yaitu pos pelayanan terpadu. Ada pembinaan kesejahteraan keluarga atau biasa kita nyebutnya PKK, ada Karang Taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat ataupun LPM. Ciri-ciri lembaga kemasyarakatan sendiri ada 4 teman-teman. Yang pertama yaitu mitra. Mitra ini adalah partner untuk menjalin kerjasama. Yang kedua membantu pemerintahan desa ataupun lurah. Yang ketiga menggerakkan partisipasi ataupun anggota yang ada di dalam lembaga tersebut. Bisa juga kita mengendalikan dan menggerakkan partisipasi ini dalam tanda kutip masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Lalu yang terakhir lokus ataupun hanya desa. Nah, sekarang kita akan membahas penataan lembaga masyarakat ini diatur di mana. Nah, penataan lembaga masyarakat ini diatur di Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018.
Adapun penguatan lembaga masyarakat yaitu ada 8. Yang pertama, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, perangkat desa ataupun lurah. Yang kedua, mengoptimalkan fungsi-fungsi lembaga kemasyarakatan yang ada di desa ataupun lurah melalui pemberian bantuan operasional. Yang ketiga, mengoptimalkan administrasi pemerintahan desa melalui pemanfaatan pusat data desa. Yang keempat, meningkatkan peran masyarakat dalam proses pembangunan di desa, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan lalu ke evaluasi. Adapun yang kelima, mengembangkan gerakan membangun desa atau lurah guna menumbuhkan rasa terhadap desa ataupun kelurahan tersebut. Yang keenam, meningkatkan pendapatan pemerintahan desa dan kelurahan baik melalui alokasi dana desa maupun bantuan keuangan pemerintah dari atasan. Yang ketujuh, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan desa ataupun kelurahan sebagai sumber pendapatan asli dari kedesaan ataupun kelurahan. Yang terakhir, penertiban aset tanah kas desa ataupun kelurahan melalui pensertifikatan tanah kas desa ataupun kelurahan tersebut. Jadi, pada intinya, penataan adalah pokok ataupun pondasi yang menjadi dasar berdirinya lembaga masyarakat dan mengatur keseluruhan wilayah di lembaga tersebut. Lalu, penguatan kelembagaan menjadi salah satu program dalam 8 area perubahan reformasi birokrasi internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan penguatan kelembagaan dalam RBI adalah terbangunnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Terima kasih. Nah, tadi kita udah dengar pemaparan mengenai apa itu penataan dan penguatan lembaga masyarakat. Semoga apa yang disampaikan tidak sia-sia, teman-teman dapat menyimak, dapat menambah ilmu, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Semoga kedepannya kita lebih bisa menggali ilmu dan mempertahankan ilmu yang sudah kita dapatkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.